Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita akan belajar satu buah lagu baru. Satu buah lagu dari Kidung Jemaat 227, Umatmu Bersembah Sujud. Kita akan nyanyikan bait pertama, kemudian interlude, dan kita ulangi baitnya yang pertama. KJ 227, Umatmu Bersembah Sujud. Selamat pagi, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, serta pendengar dan pemirsa siaran ibadah minggu ini, dimanapun berada. Berikut ini akan dibacakan warta lisan minggu ini. Pelayanan firman Tuhan pada hari ini adalah Pendeta Helen Aramada dari GKI Peterongan Semarang. Majelis Jemaat GKI Karangsaru mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Sebagai wujud bela rasa terhadap saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang sedang tertimpa bencana, maka Majelis Jemaat GKI Karangsaru memutuskan menyalurkan bantuan berupa donasi sebesar 20 juta rupiah melalui Gerakan Kemanusiaan Indonesia GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi, dapat secara langsung menyalurkan donasi melalui rekening Gerakan Kemanusiaan Indonesia GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Majelis GKI Karangsaru memutuskan untuk kembali mengadakan ibadah minggu secara tatap muka, secara terbatas, mulai tanggal 2 Mei 2021. Untuk sementara waktu, anggota jemaat dan simpatisan yang dapat mengikuti ibadah secara tatap muka adalah berusia 15 sampai 65 tahun, dalam keadaan sehat atau tidak sakit, bersedia mematuhi protokol kesehatan yang diberlakukan, mendaftar terlebih dahulu melalui aplikasi pendaftaran GKI Karangsaru yang dapat diunduh di Google Play Store atau mendaftar melalui WA ke nomor di samping ini. Ibadah tatap muka
diselenggarakan pada pukul 6 pagi dan pukul 9 pagi. Setiap ibadah tatap muka dapat dihadiri 100 orang yang sudah mendaftar. Demikian Warta Lisan. Selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali datang kepada Tuhan melalui ibadah kita ini. Hari ini tema ibadah kita adalah wibawa
bukan jumawa. Kalau seringkali kita menjumpai orang-orang yang kita lihat terkesan berwibawa, maka bagaimana dengan kita? Apakah kita lebih juga bisa menyatakan sikap-sikap yang penuh dengan kewibawaan dalam begitu banyak hal, dalam begitu banyak perjumpaan? Ataukah kita sering bertemu dengan orang-orang yang jumawa, yang angkuh dan sombong? Lalu bagaimana juga dengan kita? Apakah kita juga salah seorang yang dalam keseharian kita banyak bersikap jumawa, angkuh dan sombong? Mari saat ini kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita. Kita tundukkan diri kita di hadapan Tuhan dan berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan diri kami. Kami yang sungguh menyadari bahwa kami masih penuh dengan kelemahan. Kami seringkali gagal untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi seringkali di dalam perjumpaan kami dengan sesama, mungkin kami juga tak luput dari sikap jumawa, angkuh, sombong, merasa tidak perlu yang lain, atau merasa lebih hebat dari semua orang yang lain. Ketika Tuhan mempercayakan 1-2 hal yang kami anggap istimewa di dalam kehidupan kami, betapa mudah itu juga membuat kami merasa diri kami lebih dari sesama kami. Bahkan ketika di dalam keseharian kami, waktu-waktu kami dipenuhi dengan kesibukan, pikiran kami dipenuhi dengan rancangan-rancangan, dan kami merasa begitu kuat, kami pun sombong, kami tidak selalu merasa membutuhkan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tolong kami Tuhan untuk meneladani kerendahan hati yang telah diteladankan oleh Kristus. Bahkan Kristus yang memiliki kuasa atas langit dan bumi, rela diolok dan tidak membalas, didera dan tidak mendendam. Tolong kami Tuhan untuk selalu mengingat akan kasih dan kerendahan hati Kristus, sehingga itulah juga yang hidup di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami pun boleh Tuhan pakai untuk mempersaksikan kasih Tuhan bagi sesama. Inilah kami Tuhan, kami percaya jikalau kami mengakui setiap dosa kami di hadapan Tuhan dengan hati yang hancur, dengan penuh ketulusan, sesungguhnya Tuhan kembali menerima kami dengan anugerah pengampunan-Mu. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak menyia-nyiakan anugerah pengampunan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur untuk pengampunan yang kembali kami terima. Amin. Kasih Allah sungguh nyata di dalam tiap karyanya. Berulang gemuruhku
jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kini dengarkanlah berita anugerah bagi kita. Anugerah pengampunan terambil dari firman Tuhan yang mengatakan demikian. Dalam Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita. sekarang dan selamanya. Terpujilah Kristus penebus, firman Sang Bapa yang menghidupkan, Putra Allah yang membebaskan. Terpujilah Yesus Tuhan. Engkau memanggil kami dari gelap, Engkau membawa kami pada terang, Engkau memimpin dalam gurun gersang. Terpujilah Yesus Tuhan. Terpujilah Kristus penebus, firman Sang Bapa yang menghidupkan, Putra Allah yang membebaskan. Terpujilah Yesus Tuhan. Engkau yang dinantikan para nabi, Engkau yang bersabda saat ini, Engkau memimpin masa depan kami. Terpujilah Yesus Tuhan. Terpujilah Kristus penebus, firman Sang Bapa yang menghidupkan, Putra Allah yang membebaskan. Terpujilah Yesus Tuhan. Engkau memanggil kami melayani, kasih-Mu-lah hukum bagi kami. Engkau firman dalam rupa insani. Terpujilah Yesus Tuhan. Terpujilah Kristus penebus, firman Sang Bapa yang menghidupkan, Putra Allah yang membebaskan. Terpujilah Yesus Tuhan. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Namun sebelumnya mari kita tunduk di hadapan Tuhan, kita memohon hikmat-Nya. Mari kita berdoa. Bersyukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh mendengar dan merenungkan sabda yang dari Tuhan. Seperti saat ini ketika kami akan membuka Alkitab kami, mendengarkan firman-Mu diberitakan, dan merenungkannya untuk kemudian menghidupinya. Tuhan besertalah dengan kami. Tolong kami, terangi kami dengan hikmat Tuhan, supaya kami yang lemah ini dimampukan untuk mengerti dan terlebih dari itu melakukan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kiranya pada saat ini pun firman Tuhan diberitakan dan kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini
kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dari Perjanjian Lama, dari kitab Bilangan pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat 11. Kitab Bilangan pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku. Seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi." Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka, 12 tongkat. Dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati." Dan Musa berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah diperbuatnya. Jemaat Tuhan, demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan tema wibawa bukan jumawa, kita mendapati ada 2 kata yang sekilas tampak atau terdengar mirip. Jumawa dan wibawa, wibawa dan jumawa. Tetapi saudara-saudara, ternyata arti 2 kata ini sangat tidak mirip. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara-saudara, kata wibawa itu berarti pembawaan seseorang di mana ia bisa menguasai diri untuk mempengaruhi orang lain, tentu dalam hal yang baik, kemudian untuk dihormati dari sikap, dari kata-kata, dari perilakunya. Itu wibawa. Sedangkan kata jumawa yang ternyata di dalam Kamus Bahasa Indonesia, penulisan yang baku itu pakai huruf E di huruf yang kedua, jemawa begitu ya. Itu artinya angkuh, congkak, bahkan suka mencampuri urusan orang lain. Jadi saudara-saudara, kalau dilihat dari definisi ini saja, tampak sekali bedanya. Yang satu ke arah positif, yang satu ke arah yang negatif. Wibawa versus jumawa, begitu ya. Sekalipun lawan kata dari jumawa itu sebetulnya adalah
rendah hati begitu, tetapi dua ini tetap dua hal yang bertentangan, sekalipun tidak secara langsung menjadi lawan kata satu dengan yang lain. Nah saudara-saudara, dalam keseharian kita, mana yang lebih banyak kita temukan? Atau mana yang lebih mudah kita jumpai? Orang-orang yang penuh dengan kewibawaan, dari tutur katanya, dari perilakunya, dari caranya memperlakukan orang lain, atau orang-orang yang menurut kita sangat jumawa, angkuh, sombong sekali. Mana yang lebih banyak kita temukan? Kemudian kalau kita sudah bisa mendapat satu jawaban dari pertanyaan itu, saudara-saudara, lalu bagaimana dengan diri kita? Mana yang lebih banyak kita nyatakan kepada sesama kita? Sikap kewibawaan atau justru sebaliknya, jumawa? Kita pun mungkin sombong dalam hal-hal tertentu yang kita rasa lebih dari yang lain. Saudara-saudara, ternyata seseorang itu bersikap penuh dengan kewibawaan maupun bersikap jumawa itu tidak semata-mata tergantung dari hal-hal yang di luar dirinya. Misalnya dari harta, dari kedudukan, dari status identitas keluarga anaknya siapa. Ternyata tidak tergantung dari semua itu, saudara-saudara. Sebuah cerita tentang seorang yang dikenal oleh masyarakatnya sebagai seorang kaya yang baik. Dari sisi harta, dia hidup dalam kelimpahan. Tetapi dalam perjumpaannya dengan sesama, hatinya mudah sekali tersentuh dengan kepedulian. Tindakan-tindakan kasih dilakukan tanpa pamrih. Memiliki begitu banyak perusahaan, tetapi terhadap karyawan-karyawan rendahan pun ia tidak menganggapnya rendah. Ia memperlakukan dengan sopan, ia membantu, ia mempedulikan bagaimana perasaan-perasaan mereka di tengah pekerjaannya. Sehingga orang-orang menghormati dia ini seperti seorang bapak bagi mereka, karena sikapnya yang penuh dengan kewibawaan itu. Tetapi orang ini mempunyai beberapa anak yang salah satunya itu terkenal begitu jumawa. Bergaya hidup sangat mewah, suka pamer apa yang dia punya yang teman-temannya tidak punya, suka pilih-pilih di tengah pergaulan. Dan ketika ia dipercayai oleh ayahnya untuk mengelola salah satu perusahaan mereka, ia memperlakukan para karyawannya juga dengan sikap yang sangat tidak baik. Nah saudara-saudara, secara status kurang lebih sama, apa yang dimiliki kurang lebih sama, tetapi sekali lagi itu tidak menjamin seseorang berlaku penuh dengan kewibawaan, ataupun sebaliknya dengan jumawa. Sebaliknya juga ketika orang-orang yang mungkin dari sisi harta tidak terlalu berlimpah, ternyata saudara-saudara itu juga tidak menjamin bahwa mereka tidak jumawa. Banyak juga orang-orang yang merasa pokoknya harus kelihatan keren, pokoknya harus dipuji, dan pokoknya harus ada sesuatu yang disombongkan begitu, yang penting sombong. Entah itu barang branded KW berapa, tetapi yang penting ada sesuatu yang dia tampilkan sebagai seorang yang lebih dari yang lain. Ternyata memang tidak menjamin apa yang ada di luar dirinya yang melekat pada diri seseorang itu menjadikan seseorang berwibawa atau jumawa. Lalu bagaimana dengan kita saudara-saudara? Bagaimana kita memahami tema ini? Jumawa, wibawa atau jumawa? Bagaimana kita melihat peran Tuhan juga di dalam kehidupan kita ketika kita mau belajar menanggalkan sikap-sikap hati yang jumawa itu? Dan kewibawaan seperti apa yang kita mau hidupi? Apakah sekedar kewibawaan dalam arti dianggap baik oleh orang lain, dihormati oleh banyak orang, atau ada sesuatu yang lebih dari itu? Saudara, mari kita perhatikan bacaan Alkitab kita tadi. Kita membaca tentang tongkat Harun yang bertunas. Bertunas, berbunga, kemudian berbuah. Ini merupakan salah satu peristiwa ajaib dalam kehidupan bangsa Israel di sepanjang perjalanan mereka, saudara-saudara. Tetapi khususnya untuk cerita ini, konteksnya adalah ketika itu mereka hidup di dalam keluh kesah. Umat Israel hidup di dalam keluh kesah terhadap para pemimpinnya, terhadap Musa dan Harun.
Kalau saudara-saudara baca perikop sebelumnya, itu tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram, di mana hukuman Tuhan turun atas umat Tuhan. Kemudian Harun dan Musa ini dianggap sebagai pemimpin yang tidak baik bagi umat. Pemimpin yang justru mencelakai umat, membuat umat menanggung bencana. Jadi di mata umat pada waktu itu, Musa dan Harun ini seolah-olah tidak ada lagi wibawanya. Saudara-saudara pernah merasa di titik itu? Ketika kita melakukan apa yang baik, tetapi ternyata perlakuan-perlakuan orang seolah-olah membuat kita merasa kita ini gak ada wibawanya sampai diperlakukan seperti itu. Musa dan Harun ada di tengah-tengah situasi itu, saudara-saudara, tetapi apa yang dilakukan oleh Musa? Musa masih mengingat bagaimana umat Israel ini supaya yang lain-lain lagi ini tidak celaka. Bagaimana supaya mereka tetap selamat, bagaimana supaya mereka tidak semakin dihukum oleh Tuhan oleh karena perkataan-perkataan mereka yang begitu memberontak kepada Tuhan. Di tengah pandangan umat yang menyalahkan Musa dan Harun itu, Musa masih bisa berpikir dan dia katakan kepada Harun, Harun, siapkan korban bakaran dan ukupan, kamu yang memimpin persembahan korban untuk korban pendamaian bagi umat di hadapan Tuhan, supaya mereka tidak celaka. Musa masih memikirkan orang-orang yang mulai menolak dia. Satu sikap yang berkenan di hadapan Tuhan, dan Harun yang mendengar itu, Harun melakukannya. Saudara-saudara bisa baca sendiri di dalam pasal yang ke-16, saudara, itu menarik ya. Harun memimpin korban bakaran untuk pendamaian di hadapan Tuhan itu, dan itu adalah perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian kita masuk dalam pasal yang ke-17 yang tadi kita baca, dan kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan bagi Musa dan Harun secara khusus sebagai pemimpin umat. Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan melakukan sesuatu untuk meneguhkan panggilan mereka. Apa yang Tuhan ucapkan kepada Musa? Tuhan meminta Musa untuk mengumpulkan tongkat dari setiap pemimpin suku. Satu suku kumpulkan satu tongkat, tulis nama pemimpinnya. Jadi ada 12 suku, berarti 12 tongkat dengan 12 nama. Untuk suku Lewi, beri tulisan nama Harun di tongkatnya. Itu perintah Tuhan. Dan mereka semua melakukannya. Dan kita tahu keesokan harinya ketika Musa mendapati 12 tongkat itu lagi, satu bertunas, bahkan berbunga dan berbuah, yaitu tongkat Harun. Saudara-saudara, mari kita melihat 3 bagian yang bisa kita renungkan dari cerita ini. Yang pertama, saudara-saudara, tentang tongkat. Saudara, kenapa tongkat? Kenapa bukan jubah? Kenapa bukan jubah pemimpin yang dikumpulkan? Kenapa bukan kasut para pemimpin yang dikumpulkan? Kenapa bukan tutup kepala mereka yang dikumpulkan? Tetapi tongkat. Bagi umat Israel pada waktu itu, tongkat adalah salah satu lambang kepemimpinan atau lambang otoritas. Khususnya di dalam Perjanjian Lama kita melihat begitu banyak gambaran figur yang memegang tongkat, saudara-saudara. Misalnya gembala. Gembala memegang tongkat untuk apa? Untuk menghalau binatang-binatang lain supaya tidak membahayakan kawanan ternaknya. Dia menghalau binatang-binatang lain dengan tongkat itu. Dia menunjukkan jalan yang harus ditempuh dengan tongkat itu. Dia bahkan bisa membawa kembali domba-domba misalnya yang mulai keluar dari jalan kawanan itu untuk masuk lagi ke jalannya. Tongkat ini menjadi otoritas bagi gembala itu untuk memimpin kawanan ternak yang digembalakannya. Itu gembala. Dan saudara-saudara, bukankah Musa pun dulu adalah seorang gembala? Saudara ingat ceritanya ketika Musa menggembalakan kawanan kambing domba milik Yitro, ayah mertuanya. Dan dari situ cerita berlanjut sampai ia berjumpa dengan Tuhan di semak yang berapi tetapi tidak hangus ya. Dan kemudian sampai pada percakapan Tuhan bertanya, Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat.
lemparkan ke tanah, menjadi ular, diambil lagi menjadi tongkat, dan seterusnya. Gembala dengan membawa tongkat yang menjadi gambaran otoritas kepemimpinannya. Tetapi bukan hanya gembala, saudara-saudara, kita juga melihat raja-raja Israel yang memiliki tongkat kerajaan, tongkat yang tidak terlalu panjang tetapi tongkat itu sangat bermakna. Misalnya dalam kitab Ester, kita mendapati bahwa seorang itu kalau mau menghadap raja tidak bisa sembarangan atau kapanpun datang. Kalau tongkat kerajaan itu sudah terulur pada orang itu tandanya raja berkenan untuk ditemui dan dia baru boleh masuk. Ini adalah juga gambaran otoritas. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat secara khusus di dalam kehidupan Musa, dalam pelayanannya di tengah bangsa Israel, tongkat Musa yang biasa itu bisa menjadi satu instrumen yang luar biasa ketika Musa serahkan dirinya untuk dipimpin Tuhan. Setidaknya saudara-saudara, kita melihat dalam tulah-tulah yang Tuhan pakai untuk membebaskan umat Israel dari Mesir. Tulah yang pertama, air menjadi darah. Bagaimana tulah itu bisa terjadi, saudara? Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul air sungai Nil itu dengan tongkatnya. Tulah yang kedua, katak yang bermunculan. Bagaimana tulah itu bisa terjadi? Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tongkat itu ke atas sungai-sungai, selokan dan kolam-kolam. Tulah yang ketiga, debu yang begitu banyak sekali ya, debu itu semuanya menjadi nyamuk. Bagaimana bisa terjadi ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul tanah dengan tongkatnya lagi? Tulah yang ketujuh, ketika Musa diperintahkan untuk mengulurkan tongkatnya ke arah langit, maka terjadilah guruh dan hujan es dan api. Tulah ke-8, ketika Musa diperintahkan mengulurkan tongkat ke atas tanah, maka Tuhan datangkan angin timur yang membawa belalang. Dan sesudah tulah yang ke-10 mereka pergi dari Mesir, yang di hadapan mereka adalah lautan yang begitu luas. Kata Tuhan kepada Musa, ulurkan tongkatmu ke atas laut itu. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Laut terbelah. Mereka bisa lewat di tanah yang kering. Satu pertanyaan bagi kita, saudara-saudara. Apakah Tuhan tidak bisa berkarya tanpa tongkat? Apakah memang harus pakai tongkatnya Musa baru Tuhan bisa berkarya, mendatangkan air yang menjadi darah, katak yang bermunculan, nyamuk dan sebagainya itu? Tidak, saudara. Tuhan bisa lakukan seperti tulah-tulah yang lain yang tidak meminta Musa untuk mengulurkan tangan. Tuhan bisa melakukannya tanpa instrumen apapun yang menjadi bagian Musa. Tetapi ketika tongkat itu dipakai, itu menjadi lambang otoritas. Otoritas Musa sebagai pemimpin pada waktu itu yang diletakkan di tangan Tuhan, dan di situ Tuhan bisa bekerja. Jadi saudara-saudara, bukan tongkat itu yang berkuasa, tapi Tuhan memakai simbol otoritas itu di tangan Musa. Maka saudara, tongkat sebagai lambang kepemimpinan dan lambang otoritas bagi bangsa Israel pada waktu itu, kini mengingatkan kita juga untuk menyerahkan apapun juga bentuk otoritas yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang menunjukkan jalannya bagaimana kita harus memakai otoritas itu. Otoritas yang apa, saudara-saudara? Mungkin kita merasa saya tidak punya kedudukan yang tinggi, saya bukan seorang yang sangat luar biasa di dalam kepemimpinan dengan ribuan bahkan puluhan ribu orang pengikut. Saudara, otoritas sebagai orang tua, apakah saudara menyadarinya bahwa itu pun karunia Tuhan? Bagaimana kita melakukan tugas dan peran-peran kita sebagai orang tua yang berkenan di hadapan Tuhan? Letakkan otoritas ini di tangan Tuhan. Sebagai seorang pelayan Tuhan, mungkin saudara terlibat dalam satu bagian tertentu di gereja Tuhan. Mungkin saudara terlibat dalam satu bagian untuk mengambil keputusan, baik untuk komisi, untuk badan pelayanan, atau untuk seluruh jemaat. Itu otoritas yang Tuhan kasih, yang Tuhan percayakan di tangan kita. Sudahkah kita taruh itu dalam tangan Tuhan?
Supaya apa saudara-saudara? Supaya betul-betul yang kita lakukan itu adalah apa yang Tuhan mau. Tongkat sebagai simbol otoritas. Biarlah kita mengalami tongkat-tongkat otoritas kita seperti tongkat Harun yang bertunas, berbunga dan berbuah. Kehidupan kita, tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita, biarlah itu menjadi tempat yang terbuka untuk Tuhan berkarya. Saudara-saudara, ketika tongkat Harun kemudian didapati bertunas, berbunga dan berbuah, saudara-saudara, Alkitab mengatakan buahnya itu dikatakan adalah buah badam. Kalau saudara-saudara baca Alkitab bahasa Inggris dalam NIV misalnya, dikatakan itu almond atau almond. Ya, sekalipun ini merupakan sebuah mujizat yang luar biasa. Dimana kalau kita bayangkan kita di posisi Harun, mungkin kita pengen bawa itu tongkat kemana-mana. Kita pengen kasih tahu ke semua orang, ini loh tongkat yang Tuhan tumbuhkan dengan begitu ajaibnya. Tetapi saudara-saudara, ternyata Tuhan perintahkan kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun itu untuk masuk dalam tabut Tuhan sebagai peringatan buat orang-orang durhaka. Gak boleh dibawa-bawa saudara-saudara, yang lain tongkatnya diambil kembali, tetapi tongkat Harun ini harus masuk dalam tabut Allah untuk menjadi peringatan. Nah saudara, ini semakin menegaskan bahwa ternyata bukan tongkat itu, bukan fisik tongkat itu saja yang maha penting saudara-saudara, tetapi ketika otoritas itu diserahkan kepada Tuhan, maka sesungguhnya yang akan memimpin umat ini adalah Tuhan sendiri. Itu yang Tuhan mau katakan. Terlepas dari tongkat itu ada di mana, aku ada untuk pimpin umat ini. Dan Tuhan ada untuk pimpin kita ketika kita mau meletakkan setiap otoritas yang ada pada kita di dalam tangan Tuhan. Tongkat. Yang kedua, saudara-saudara, kita mau lihat tentang buah badam atau almond tadi ya. Dalam bahasa Ibrani itu dipakai kata shaked, atau dalam bahasa Inggris terjemahannya adalah awake atau berjaga atau terbangun. Jadi arti buah badam itu sendiri adalah yang terjaga atau yang terbangun begitu. Karena apa? Karena ternyata pohon buah badam ini adalah salah satu yang masih bisa berbunga di tengah musim yang sangat dingin. Bahkan ia bisa bersemi dengan bunga-bunga yang bernuansa putih dan semakin membuat musim salju itu begitu luar biasa megah kelihatannya. Di antara pohon-pohon lain yang mulai berguguran, di antara pohon-pohon lain yang mulai mati, pohon badam terus terjaga. Buah badam pada tongkat Harun mengingatkan kita akan satu panggilan Tuhan yang unik. Tetaplah berjaga. Sekalipun musim kehidupan kita tidak selalu mudah untuk kita hadapi. Kalau kita kaitkan dengan tema kita hari ini tentang wibawa tadi, mungkin juga sulit ya saudara-saudara untuk kita bisa menyatakan kasih kepada orang lain ketika orang lain tidak memperlakukan kita dengan penuh kasih. Mungkin juga terkadang terasa sulit bagaimana kita menunjukkan karakter yang penuh dengan wibawa terhadap seorang yang bikin kita marah-marah. Pengennya balas marah-marah, pengennya balas dengan kata-kata yang lebih pedas mungkin begitu. Tetapi ingat lagi untuk mengendalikan diri tadi, bagian dari definisi kata wibawa tadi ya. Ada penguasaan diri di dalam diri kita, mungkin tidak selalu gampang. Tapi buah badam mengingatkan kita untuk terus bertumbuh bahkan menjadi indah, bersemi. Sekalipun di masa-masa yang sangat sulit, di musim yang dingin saat yang lainnya tidak ada yang terjaga. Ini adalah panggilan bagi kita untuk menembus kebekuan itu. Dengan karya-karya yang tetap produktif, dengan sikap-sikap yang tetap baik saudara-saudara. Di mana kita boleh menjadikan hidup kita sekali lagi sebagai tempat bertumbuhnya karya Allah. Sesederhana apapun karya yang Tuhan percayakan kepada kita, berapapun jumlahnya, berapapun umur kita, seperti apapun respon orang terhadap kita, bagian kita adalah tetap bertumbuh dan berbunga, bahkan berbuah. Biarlah gambaran buah badam ini mengingatkan kita untuk itu, di mana
dengan kesungguhan dan juga dengan syukur, saudara-saudara, kita boleh terus memancarkan bukan hanya wibawa diri kita, tetapi wibawa ilahi. Allah yang berkarya di dalam diri kita itulah yang kita pancarkan, yang kita nyatakan. Kebenaran, kesaksian tentang Tuhan, kasih, damai, itu yang kita munculkan. Sehingga kita bukan sekedar dilihat sebagai, wah orang baik ya karena dia tolong saya. Tetapi orang mengenal kita sebagai kitab-kitab yang terbuka, menyatakan kebenaran Tuhan. Teruslah bertumbuh, berbunga dan berbuah seperti buah badam bahkan di tengah-tengah musim beku. Saudara-saudara, yang ketiga adalah tentang tongkat Harun yang berbunga dan berbuah itu yang kemudian diletakkan dalam tabut perjanjian, saudara. Ini berbicara tentang sebuah peringatan dan tanda. Peringatan dan tanda bahwa Allah masih ada di tengah-tengah mereka. Peringatan dan tanda bahwa Allah masih berkuasa untuk berbuat hal-hal yang ajaib di hadapan mata mereka. Peringatan dan tanda bahwa Allah lah yang menggembalakan mereka. Harun, Musa adalah pemimpin-pemimpin yang dipilih oleh Allah. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang kelihatan. Tetapi di balik itu kuasa Allah lah yang menopang seluruh kehidupan dan perjalanan mereka. Merenungkan perikop ini, saudara-saudara, maka bagian kita adalah untuk hidup dan melayani dengan wibawa ilahi. Menyatakan bahwa Allah masih hadir dalam hidupku. Ketika bahkan seseorang memperlakukan kita dengan tidak baik, kalau ini yang ada dan bertumbuh dalam hati kita, kita tetap menyatakan Allah masih hadir dan hidup di dalam hidupku. Maka caraku merespon tindakanmu adalah juga cara-cara Allah. Maka caraku untuk menghadapi peristiwa demi peristiwa kehidupan, aku juga ingin menggunakan cara-cara Allah. Jadi saudara-saudara, mari kita kembali ke pertanyaan tadi di awal, di mana saya menanyakan apakah sekedar kewibawaan di hadapan manusia yang kita mau pelajari? Atau ada sesuatu yang lain? Ternyata saudara-saudara, setelah kita merenungkan 3 poin ini tadi, ada satu hal yang justru sangat-sangat mendasar kalau kita berbicara tentang kewibawaan. Ini semua bukan soal standar kewibawaan dunia. Bukan sekedar soal berapa banyak orang yang menghormati kita karena sikap kita. Tetapi berbicara tentang kewibawaan, kita dipercayai oleh Tuhan untuk hidup dalam wibawa ilahi. Di mana ketika kita menghidupi firman Tuhan, disitulah kita menghadirkan wibawa ilahi. Hidup dalam kebenaran walaupun sekitar kita memilih untuk melakukan yang salah. Hidup di dalam kesucian, dalam segala prinsip yang baik, sekalipun mungkin sekitar kita sudah menganggap bahwa apa yang salah itu sesuatu yang biasa. Hidup dalam kewibawaan ilahi membuat hidup kita bersinar bagi Kristus. Nah saudara-saudara, itu bagi kita. Penugasan bagi kita untuk hidup dalam kewibawaan ilahi yang seperti itu. Lalu ada satu lagi pertanyaan terakhir saudara-saudara. Bagaimana kita harus bersikap pada para pemimpin kita? Kalau kita sudah tahu apa yang menjadi bagian kita di hadapan banyak orang, lalu bagaimana kita meresponi kepemimpinan orang-orang tertentu dalam banyak bidang? Saudara-saudara, Tuhan memang memilih orang-orang tertentu untuk menjadi pemimpin-pemimpin dalam komunitas yang berbeda-beda. Pemimpin negara, pemimpin di tengah jemaat, pemimpin di tengah tempat kerja kita, pemimpin di tengah masyarakat lokal kita, pemimpin dalam banyak hal yang lain, saudara-saudara. Maka kita pun diingatkan untuk menghormati pemimpin-pemimpin yang kelihatan itu. Dengan tetap mengingat bahwa sesungguhnya Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Bukankah firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 17 mengatakan kepada kita, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jadi saudara-saudara, kalau kita berada di tengah kepemimpinan figur-figur pemimpin tertentu, kita diutus untuk menjadi orang yang bisa support mereka dalam segala hal yang baik.
Bukan dengan keluh kesah tetapi mensupport dengan kegembiraan. Ayat ini mengatakan karena kegembiraan itu yang kita perlukan untuk membangun kehidupan. Supaya kita bisa bersinergi satu dengan yang lain, bahkan dengan para pemimpin di lingkup kita masing-masing. Untuk kita bisa ikut membangun kehidupan ini bersama-sama dengan sukacita. Nah, saudara, jika di bulan April 2021 ini Jemaat GKI Karangsaru secara khusus merenungkan tentang menikmati pemurnian oleh Sang Ilahi, maka baiklah hidup dan hati kita juga boleh dimurnikan oleh Tuhan dengan hidup dalam wibawa yang dari Tuhan. Mari nyatakan Tuhan dalam setiap kehadiran dan karya kita. Kiranya melalui hidup kita Tuhanlah yang dinampakkan, Tuhanlah yang dipermuliakan dan bukan diri kita sendiri. Mari menjadi orang-orang yang menunjukkan wibawa bukan sekedar supaya dihormati orang, tapi supaya Kristus dipersaksikan lewat hidup kita. Di tengah keluarga kita, di tengah tempat studi atau kerja kita, di tengah gereja kita, di tengah masyarakat kita, begitu banyak orang yang menantikan perjumpaan kita. Hadirkanlah Tuhan melalui setiap perjumpaan itu. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini saatnya persembahan. Jemaat Tuhan, pemazmur dalam Mazmur 7 ayat 18, bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya. Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Persembahan syukur dapat diberikan dengan memasukkan ke kotak persembahan yang ada di pelataran Gedung Maranatha atau melalui rekening GKI Karangsaru, Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari hidup kami. Kami juga bersyukur pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman tersebut dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing dan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Kami unjukkan persembahan kami ke hadapan Tuhan. Mohon Tuhan mengkuduskan dan menyucikan. Kami juga memohon penyertaan Tuhan bagi pengelola.
agar persembahan ini menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, saat ini kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Beberapa pokok doa yang akan kita naikkan saat ini mengenai penanganan COVID-19 dan juga vaksinasi yang masih terus berlangsung. Kemudian mengenai penanganan bencana alam di NTT dan juga di Jawa Timur. Lalu tentang jemaat yang sakit dan juga jemaat yang terdampak pandemi dalam hal ekonomi. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah yang memiliki otoritas atas kehidupan kami datang untuk memohon. Tuhan, tolonglah setiap kami yang telah mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh menghidupinya. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang tidak hidup dalam sikap jumawa. Melainkan kami boleh menghadirkan wibawa ilahi di tengah perjumpaan-perjumpaan dengan sesama. Biarlah melalui kehadiran dan karya kami, Tuhanlah yang dinyatakan, Tuhanlah yang dipersaksikan dan dipermuliakan. Saat ini Tuhan, kami juga menaikkan doa-doa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, mereka yang lemah dalam kondisi kesehatannya. Tuhan, berkatilah mereka satu persatu di tempat mereka masing-masing, di tempat di mana mereka berbaring. Tuhan, Engkau hadir. Tuhan yang mengaruniakan jamahan, kekuatan, Tuhan yang mengaruniakan pemulihan. Untuk setiap cara-cara medis yang ditempuh sebagai pengobatan bagi mereka, Tuhan ikut campur tangan di dalamnya, sehingga bukan sekedar cara-cara manusia yang bekerja dalam diri saudara-saudara ini, melainkan kuasa Tuhan melalui jamahan dan sentuhan tangan Tuhan yang menjamah dan menguatkan mereka. Pakailah semua cara pengobatan ini ya Tuhan, dan jamahan Tuhan atas setiap anak-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan-pergumulan yang lain. Mungkin secara kesehatan mereka dalam keadaan baik, tetapi dalam hal-hal yang lain mereka sedang dalam keadaan kurang baik. Tuhan, berkatilah mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan-persoalan keluarga, mereka yang bergumul dengan pekerjaan, dengan studi, dan bahkan juga mereka yang mengalami kehidupan keluarganya terdampak secara ekonomi oleh karena pandemi yang belum selesai ini. Tuhan yang akan menolong satu persatu anak-anak-Mu dalam setiap persoalan yang kami alami. Kuatkan dan teguhkan iman kami untuk terus berjalan maju bersama dengan Tuhan. Tolong kami untuk meletakkan segala tanggung jawab, segala beban yang ada dalam kehidupan kami di dalam tangan Tuhan, sehingga kami mau mengerjakan apa yang menjadi bagian kami yang Tuhan tunjukkan, yang betul-betul Tuhan perkenan di dalam kehidupan kami. Apapun otoritas yang Tuhan percayakan kepada kami, tolong kami Tuhan untuk kami bawa di hadapan Tuhan, supaya Tuhan yang menolong kami, sehingga kami tidak pernah menyalahgunakan otoritas-otoritas itu. Tolong kami juga di dalam persoalan-persoalan ini Tuhan, supaya kami terus tertuju kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, sehingga pintu demi pintu solusi yang Tuhan bukakan itu boleh kami lihat dengan mata iman kami. Boleh kami rasakan Tuhan betul-betul peduli dan memberikan solusi-solusi terbaik bagi kehidupan kami. Kami serahkan pergumulan-pergumulan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk bangsa ini di dalam penanganan pandemi COVID-19 yang saat ini masih belum selesai. Tuhan kiranya memberkati pemerintah kami di dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan, baik pemerintah di daerah-daerah maupun juga pemerintah pusat. Tuhan, hikmat-Mu atas setiap orang yang duduk dalam pemerintahan ini, supaya setiap keputusan yang dihasilkan bukan hanya bermanfaat untuk banyak orang, tetapi juga berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan memberkatinya. Tuhan berkati juga untuk proses vaksinasi yang saat ini masih terus dilangsungkan. Kami bersyukur Tuhan, semakin banyak orang yang telah menerima
vaksin COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkati supaya vaksin-vaksin yang diberikan ini betul-betul bisa bekerja dengan baik di tubuh setiap orang yang menerimanya, sehingga terbentuk satu pertahanan yang baik di tubuh setiap orang. Bagi mereka yang oleh karena kondisi tertentu tidak diperkenankan untuk menerima vaksin, Tuhan kiranya juga melindungi. Dan bagi kami semua, bahkan yang sudah menerima vaksin sekalipun, terus jagai dan ingatkan kami Tuhan untuk tetap menjaga diri, menjaga kesehatan dan menjaga kehidupan bagi seluruh komunitas kami. Tolong kami Tuhan, lindungi kami dan pulihkanlah bangsa kami ini Tuhan dari pandemi ini. Bahkan juga pulihkanlah dunia ini Tuhan dari pandemi yang kami hadapi dan kami sedang berjuang bersama-sama untuk melewatinya. Tuhan, di tengah pandemi ini juga ada saudara-saudara kami yang mengalami bencana alam. Mereka yang mengalami bencana di NTT, mereka yang mengalami bencana di Malang dan sekitarnya di Jawa Timur. Tuhan, kami memohonkan pertolongan Tuhan juga untuk saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhan yang hadir di tempat-tempat di mana mereka saat ini sedang mengungsi dan membangun kembali tempat-tempat tinggal, tempat beribadah, tempat kerja dan semua sarana fasilitas umum. Tuhan yang hadir melalui setiap relawan yang sampai ke tempat-tempat yang mengalami bencana alam ini. Tuhan yang hadir untuk menguatkan dan menghibur setiap orang yang berada di pengungsian. Melindungi mereka supaya mereka pun di dalam pengungsian boleh tetap berada dalam keadaan sehat. Dan pada waktunya Tuhan yang memulihkan kondisi saudara-saudara kami ini, bukan hanya secara fisik, tempat-tempat yang dibangun kembali, tetapi juga hati dan pikiran mereka. Tolong mereka Tuhan, untuk mereka juga boleh dipulihkan, mungkin juga dari trauma, dari perasaan-perasaan yang mencekam karena mengingat bencana yang begitu dahsyat yang mereka alami. Tuhan, kasihanilah dan tolonglah saudara-saudara kami ini. Sementara itu, gerakan hati kami juga Tuhan, untuk kami juga boleh ambil bagian untuk membantu meringankan beban dan apa yang diperlukan oleh saudara-saudara kami ini. Kami menaikkan seluruh permohonan kami ini ke dalam tangan Tuhan bersama dengan setiap pergumulan kami secara pribadi. Kami percaya Tuhan mendengarkannya, Tuhan selalu ada bagi kami, dan tolong kami Tuhan untuk selalu belajar semakin peka, merasakan kehadiran Tuhan dan mendengar jawaban Tuhan. Kami menaikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya
Saudara-saudara, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan mari terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, salam kasih dan sejahtera bagi kita semua. Lebih dari 1 tahun sudah kita beribadah secara online. Berdasarkan hasil keputusan persidangan Majelis Jemaat pada tanggal 28 Maret 2021, ibadah onsite dengan sistem pendaftaran akan segera dimulai pada awal bulan Mei 2021. Ibadah onsite akan dilaksanakan pada jam 6 dan jam 9 pagi dengan kapasitas 125 tempat duduk dalam satu kali ibadah. Bagi anggota jemaat dan simpatisan dalam rentang usia 15-65 tahun yang sudah siap dan dalam kondisi sehat untuk beribadah secara onsite dapat mendaftar terlebih dahulu dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pendaftaran akan mulai dibuka setiap hari Rabu mulai 28 April 2021. Pendaftaran ibadah onsite dapat dilakukan dengan 3 cara. Pertama, pendaftaran melalui aplikasi. Buka aplikasi Google Play Store, ketik GKI Karangsaru pada kolom pencarian. Klik install dan tunggu hingga aplikasi terinstall dengan sempurna di handphone saudara. Selanjutnya, buka aplikasi GKI Karangsaru, kemudian masukkan ID keanggotaan yang saudara miliki. Terakhir, pilih jam kebaktian yang akan diikuti. Pendaftaran melalui aplikasi dapat terus diakses selama persediaan kursi masih ada.
Kedua, pendaftaran melalui tata usaha dengan menghubungi Ibu Susilawati di nomor WhatsApp 0877 3623 6705. Ketiga, pendaftaran melalui tata usaha dengan menghubungi Ibu Susilawati di nomor telepon 024 351 9511. Bagi saudara sekalian yang mendaftar melalui tata usaha, dapat mempersiapkan kelengkapan data seperti nama, alamat, dan nomor induk keanggotaan. Tata usaha akan membantu apabila saudara tidak mengingat nomor induk anggota atau nomor induk simpatisan. Selanjutnya, tata usaha akan memberikan konfirmasi dengan mengirimkan nomor bukti pendaftaran. Pendaftaran melalui tata usaha hanya dapat dilayani selama jam kerja, hari Rabu sampai dengan hari Jumat, jam 8 pagi sampai 4 sore, dan hari Sabtu jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang. Demikianlah panduan pendaftaran ibadah onsite GKI Karangsaru. Tuhan Yesus memberkati.